manusia pun harus meresponi kasih Allah itu dengan mengasihi Allah. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Allah mengajari manusia itu, caramu mengasihi aku adalah dengan tidak makan buah pengetahuan itu. Jadi buah pengetahuan itu bukanlah cobaan untuk Adam dan Hawa, tapi itu adalah cara yang Allah sediakan kepada Adam dan Hawa untuk mengasihi Allah. Makanya Kristus pernah bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintah. Jadi perintah Allah bukanlah ujian untuk kita, tapi perintah Allah adalah cara Allah memberitahu kita bagaimana cara kita mengasihinya. Jadi ketika Allah mengasihi manusia, maka manusia itu pun harus mengasihi Allah agar hubungan yang intim ini dapat terjaga. Tapi hubungan ini akan bercerai kalau salah satu di antaranya tidak mengasihi. Seperti laki-laki dan perempuan kalau bersatu dalam perkawinan kudus, apabila salah satu dari antaranya tidak lagi mengasihi, maka terjadi perceraian dalam hubungan itu. Allah dengan manusia sejak semula hidup dalam persatuan yang sempurna. Tetapi ketika manusia itu gagal mengasihi Allah dengan memakan buah pengetahuan itu, maka terjadi perceraian dan perpisahan antara manusia dengan Allah. Dan perpisahan manusia dengan Allah itu membuat manusia mengalami penderitaan yang hebat. Ketika Allah mengatakan jangan engkau makan buah pengetahuan ini, kalau kamu makan pastilah engkau mati. Artinya apa? Apa arti kematian itu? Kematian itu artinya adalah perpisahan dari kehidupan. Siapakah hidup itu? Allah. Jadi yang dimaksud dengan kematian adalah perpisahan dari Dia yang hidup. Siapakah yang hidup itu? Allah sendiri. Makanya Kristus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan karena Dialah sang hidup. Jadi ketika Tuhan Allah mengatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Artinya apa? Kalau kamu gagal, kalau kamu tidak mengasihi aku, engkau akan berpisah dari aku. Dan ketika manusia itu berpisah dengan Allah, maka hidupnya Allah tidak lagi menghidupi manusia. Maka manusia semakin lama semakin mati. Dan akibat perpisahan dari Allah itu adalah kita tidak lagi dihidupkan oleh Allah, dan kita tidak lagi di dalam kehendak Allah. Maka kita menerima konsekuensi perpisahan itu, yaitu penderitaan, kesakitan, dan kematian. Manusia itu menjadi rusak, manusia itu menjadi bejat, manusia itu menjadi begitu kotor. Apakah Anda tahu betapa mengerikannya efek dosa itu? Ketika Allah bertanya kepada Adam, di manakah engkau Adam? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang untuk kau makan? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang membuat aku melakukan. Siapa yang disalahkan Adam ketika dia berdosa? Bukan Hawa, Allah sendiri. Perempuan yang kau, betapa jahatnya bukan efek dosa itu. Mengerikan bukan efek dosa itu. Adam menyalahkan sesuatu atas apa yang tidak Allah berbuat. Itulah dosa. Dan dosa inilah yang menggerogoti kita seperti penyakit, yang membuat kita menghalangi, yang membuat kita terhalang untuk melihat kasih-Nya Allah, sehingga dunia ini mati di dalam penderitaan, mati di dalam kegagalan, dan kita menjadi ciptaan yang rusak. Tapi ketika manusia itu rusak, apakah Allah meninggalkannya? Tidak. Apa yang dijanjikan Allah ketika manusia itu rusak? Apa yang dijanjikan Allah ketika manusia itu gagal? Apa yang dijanjikan Allah ketika manusia itu pada akhirnya tidak sesuai dengan Allah yang inginkan? Allah tidak menjanjikan agama. Jadi jangan percaya kepada agama. Jangan percaya kepada ideologi, karena Tuhan tidak pernah janjikan ideologi. Jangan percaya kepada para bangsawan, karena Tuhan tidak pernah janjikan bangsawan. Tapi apakah yang Allah janjikan ketika manusia itu rusak? Siapakah yang Allah janjikan ketika manusia itu rusak? Dia menjadikan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang bagaimana? Kejadian 3:15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini, dan engkau akan meremukkan tumitnya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Anak laki-laki ini akan meremukkan kepala ular, dan ular ini nanti akan meremukkan tumit anak laki-laki ini. Kenapa meremukkan kepala ular? Sebab ular itulah yang mengundang manusia itu masuk ke dalam kematiannya. Maka nanti anak laki-laki ini akan merusak kematian itu, akan menginjak kematian itu, dan nanti ular ini akan meremukkan tumit anak laki-laki. Sehingga seluruh nubuatan perjanjian lama itu berbicara tentang siapakah anak laki-laki ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti Mesias ini akan datang dari tengah-tengah bangsa Yehuda. Kalau aku datang sebagai pembebas engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti dia yang akan datang itu akan membebaskan engkau dari perbudakan iblis. Nabi Yesaya 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir berkata bahwa nanti anak laki-laki ini akan dihina, ia akan dicaci, ia akan ditikam, dan dia akan ditempatkan di antara orang jahat. Dan dia mengalami semuanya itu oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika mengatakan bahwa nanti anak laki-laki ini akan lahir di Bethlehem di sebuah kandang domba yang hina. 1000 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir, Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 22 bahwa nanti anak laki-laki ini akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuni. Hosea mengatakan nanti anak laki-laki ini akan diasingkan ke Mesir. Yeremia dan juga Yehezkiel mengatakan nanti tulang anak laki-laki itu tidak akan dipatahkan. Dan nanti anak laki-laki itu akan mengendarai seekor keledai, dan dia akan disebut Raja Hosana bagi anak Daud. Hampir selama 2000 tahun semua para nabi itu menubuatkan seperti apa ciri anak laki-laki, seperti apa dan apa yang akan dilakukan anak laki-laki. Dan setelah dalam waktunya, Ibrani 1, maka pada tahun 4 sebelum Masehi lahirlah anak laki-laki ini dari seorang perawan anak darah Maria, dari suku Yehuda, karena Maria adalah anak Eli dan Eliakim dan anak karena dari Yehuda. Lahir di sebuah kandang domba di kota Daud, dan dia hidup diasingkan ke Mesir, dan dia mati seperti yang dikatakan Yesaya, dia ditikam seperti dikatakan Yesaya, dia dipakukan seperti perkataan Daud, ia berseru Eli Eli lama sabachthani seperti kata Daud, tulang-tulangnya tidak dipatahkan seperti kata Yeremia dan Yesaya, dan ia menderita sengsara seperti perkataan Yesaya, ia di dalam perut bumi seperti perkataan Yunus, dan dia menggenapi semua nubuatan para nabi itu. Maka Kristus pun berkata dalam hidupnya, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia yang disebutkan oleh seluruh para nabi itu, kamu akan mati dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini sehingga ia berkata demikian? Meskipun ia datang menggenapi seluruh nubuatan para nabi, meskipun dia datang menggenapi dan menyusun dan juga melengkapi seluruh apa yang disebut para nabi, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini sehingga ia mengatakan, kalau kamu tidak percaya, akulah dia yang disebutkan Musa, akulah dia yang disebutkan Yesaya, akulah dia yang disebutkan Yeremia, akulah dia yang disebutkan oleh Hosea, maka kamu akan mati dalam dosamu. Mengapa ia berkata seperti itu? Apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini? Karena sejak semula kita dicipta untuk hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu terhalang oleh karena dosa kita. Maka yang dilakukan anak laki-laki ini agar kembali kepada hidup yang kekal adalah menyelesaikan dosa dan mengalahkan dosa.
Bagaimana cara anak laki-laki ini menyelesaikan dosa? Dosa dalam bahasa Ibrani disebut dengan hatah. Hatah itu artinya hutang. Dan ketika Kristus naik di Kalvari, ia berkata dalam sabda yang terakhir, tetelestai, sudah selesai. Tetelestai adalah bahasa Yunani bagi seorang yang berhutang. Jadi ketika Kristus berkata tetelestai, dia membayarkan surat hutang manusia. Dia membayarkan surat hutang dosa. Emang dosa apa sih kita kepada Allah? Kita berhutang apa sih kepada Allah sehingga Yesus melunasi hutang itu? Apa hutang kita kepada Allah? Ingat, sejak semula kita gagal mencintai Allah, maka hutang kita kepada Allah adalah cinta. Dan tidak ada yang bisa mencintai Allah dengan baik, karena kita semuanya sudah jatuh dalam dosa. Maka bagaimana cara Kristus melunasi hutang kita kepada Allah? Karena hutang kita adalah cinta. Karena kegagalan kita adalah mencintai Allah, maka cara Kristus melunasi hutang kita adalah dengan taat membuktikan cintanya sampai mati di Kalvari. Jadi ketika ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ketika ia berkata sudah selesai, ia membuktikan kasihnya yang total. Ia membuktikan keberhasilannya mengasihi Bapaknya. Ia membuktikan kesuksesannya mengasihi sang Bapa, sehingga dengan keberhasilannya mengasihi Bapa, ia menutupi semua kegagalan kita mengasihi Allah. Maka di dalam dia surat hutang dosa kita dipakukan di atas salib. Tapi selain melunasi dosa, apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang lebih besar, yaitu mengalahkan dosa itu. Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah 1 Korintus 15 berkata sengat maut adalah dosa. Jadi setiap orang yang berdosa pastilah mengalami kematian, karena sejak semula memang dosa itu diupahi oleh kematian. Maka bagaimana cara Kristus untuk mengalahkan kematian itu? Cara Kristus mengalahkan kematian itu adalah dengan kematiannya. Kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14b. Supaya melalui kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ketika Yesus Kristus itu naik ke atas kayu salib, ia membuktikan kasihnya yang sempurna. Dan melalui salib itu adalah jalan agar dia bisa memasuki kematian. Dan ketika dia memasuki kematian, dia memasuki kuasa iblis, maka dia menginjak, meremukkan iblis itu. Dan bukti bahwa iblis itu diremukkan, Kristus bangkit pada hari ketiga. Artinya dia menang atas iblis itu, dan ia menang atas kematian itu. Sehingga ketika ia bangkit dari mati, ia ingin memberitahu seluruh dunia, lihatlah wahai seluruh dunia, lihatlah manusia yang akan mati. Lihatlah manusia yang telah mati. Lihatlah wahai manusia yang akan mati. Aku Yesus Kristus, aku telah mengalahkan kematian itu. Jadi jikalau engkau tidak mau di dalam kematian itu untuk selama-lamanya, datanglah kepadaku, sebab aku telah membuktikan kepadamu, aku telah mengalahkan kuasa iblis itu. Jadi ketika ia bangkit dan melunasi dosa, ia membuka kembali pintu kepada kekekalan. Maka Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal itu tidak dijanjikan tiba-tiba waktu itu juga. Tapi kenapa dikatakan setiap orang percaya kepada anak laki-laki itu akan memperoleh hidup yang kekal? Karena anak laki-laki itu telah mengalahkan, telah menghapuskan segala hambatan yang membuat kita tidak bisa datang kepada hidup yang kekal itu, yaitu dosa. Maka benarlah sabda Kristus yang berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang mengalahkan maut, akulah dia yang melunasi dosa, kamu akan tetap mati dalam dosamu. Kristus juga berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Mengapa demikian? Karena memang hanya dia yang telah mengalahkan kematian dalam sejarah dunia melalui kebangkitannya yang disaksikan oleh ratusan orang. Dan hanya dialah
yang telah naik ke atas salib. Tapi dia naik ke atas salib bukan oleh karena kesalahannya. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Bahkan orang Yahudi ketika Kristus Tuhan kita yang mulia berkata, bisakah engkau menunjukkan aku bersalah? Tak ada orang Yahudi yang membenci dia bisa menunjukkan dia bersalah. Artinya ada dua saksi bahwa Kristus memang tak pernah bersalah. Tapi dengan demikian ia mau dengan rela naik ke Kalvari untuk membuktikan cintanya kepada manusia, untuk melunasi kegagalan kita mencintai Allah. Inilah alasan mengapa tidak ada jalan di luar daripada Kristus. Semua kepercayaan, semua ideologi berusaha menjadi jalan. Tapi ketika Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika dia berkata dia adalah jalan, dia menjadi jawaban untuk seluruh agama yang berusaha mencari jalan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba, mengambil jalan-jalannya masing-masing. Ketika Kristus mengatakan akulah jalan, dia sedang menunjukkan akulah jalan di antara seluruh agama itu. Ketika ia mengatakan akulah kebenaran, dia sedang menjadi jawaban atas seluruh dunia filsafat yang mencari kebenaran. Filsafat orang Yunani, filsafat orang Tionghoa, filsafat orang Gerika, filsafat orang Mesir, dan seluruh filsafat dunia berusaha mencari kebenaran. Maka ketika Kristus mengatakan I am the truth, akulah kebenaran, dia sedang menjawab keinginan dunia filsafat. Dan ketika dia mengatakan akulah hidup, dia menjadi jawaban atas seluruh keinginan manusia. Apa tujuan manusia, Bapak Ibu? Apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, dari suku manapun dia, dari perempuan manapun dia, mau dia orang Tionghoa, mau dia orang Jawa, mau dia orang Batak, mau dia orang Mesir, mau dia orang Palestina, mau dia orang Argentina, mau dia orang Amerika Utara, mau dia orang Eropa. Tujuan manusia hanya satu, hidup. Orang bekerja cari uang demi perut, demi mempertahankan hidupnya. Orang berusaha mati-matian bekerja itu demi mempertahankan hidupnya. Orang berusaha cari uang banyak-banyak agar dia punya rumah bagus, agar hidupnya terjamin. Orang mencari uang banyak-banyak agar uangnya banyak, agar dia tidak merasa sedih dalam hidupnya. Orang yang cari uang banyak-banyak agar ketika dia mendapati sesuatu yang salah dalam dirinya, ia dengan segera dapat memperbaiki diri. Seluruh manusia di dunia ini hanya merindukan satu hal, hidup ini. Anak-anak muda bekerja sampai ke Dubai, sampai ke Jepang dan lain sebagainya. Itu demi mempertahankan hidupnya. Dia kumpulkan banyak uang demi mempertahankan hidup, demi perut, demi hidup. Mengapa orang kawin mengawin? Demi mempertahankan hidup dan eksistensi diri. Yang diinginkan manusia itu hanya satu, hidup. Kamu kerja, cari uang, cari apa segala macam, kamu jual ke pedagang, kamu rela capek-capek kemana-mana, itu demi nasi agar masuk ke perutmu dan kamu tetap hidup. Itu yang kamu inginkan. Itu yang semua manusia inginkan. Itu yang dikejar oleh seluruh manusia. Dan apa yang paling ditakuti manusia? Kehilangan hidup itu, kematian. Karena manusia takut mati, ya kan? Kepalanya pusing, dia beli bodrek. Lambungnya sakit, dia beli Roma. Kalau tidak semakin parah, dia belum mau takut mati. Saya menemui banyak orang, aduh jangan Elia, saya tidak mau mati dulu, saya mau lihat cucu-cucu saya. Saya mau lihat anak saya nikah dulu. Saya belum siap mati. Banyak orang menghindarkan diri dari kematian. Ketika ada orang berusaha menunjukkan kebenaran dan dia merasa dirinya terancam, dia bunuh orang itu agar dia tetap hidup dan tidak mati. Bahkan untuk mempertahankan hidup, Kain untuk mempertahankan hidupnya, dia membunuh Habel. Dan banyak tokoh di Perjanjian Lama demi mempertahankan dirinya, dia membunuh sesamanya. Artinya apa? Dia ingin sekali hidup dan dia takut untuk mati. Itu keinginan manusia. Keinginan untuk hidup terus dan ketakutan untuk mati. Kalau yang engkau dan manusia inginkan adalah hidup, kalau yang dicari manusia adalah
manusia hidup. Dan yang ditakuti dan yang paling dihindari manusia adalah kematian. Mengapa engkau tidak mempercayakan jiwamu kepada Dia yang telah mengalahkan kematian dan menganugerahkan hidup melalui kebangkitannya itu? Mengapa tidak? Apakah alasan manusia menolak Yesus Kristus? Tidak ada. Sebab di dalam Yesus Kristuslah keinginanmu untuk hidup itu dapat diberikan, sebab Ia telah bangkit dari mati. Dan hanya di dalam Yesus Kristuslah ketakutan terbesarmu itu ditiadakan dan dimusnahkan, yaitu kematian melalui kehidupan Kristus. Jadi apakah alasan manusia menolak Kristus? Hanya dua. Yang pertama, ia belum mendengar Kristus. Dan yang kedua, kesombongan dan kelicikan manusia. Maka ketika banyak anak muda meninggalkan Kristus karena harta, karena laki-laki, karena perempuan, karena jabatan, karena pengaruh, agar bisa di instansi ini, agar bisa disinta dan sebagainya, mereka menjual Kristus, mereka meninggalkan Kristus demi semua apa yang tampak di dunia ini. Sekarang renungkanlah, kalau engkau mengejar kekayaan, di manakah Herodes Agung yang sangat kaya itu? Kalau engkau mengejar kuasa dan power, di manakah Pontius Pilatus yang sangat berkuasa pada masa itu? Bahkan dia punya kuasa untuk mendakwa Kristus. Kalau kamu mengejar wanita yang cantik, Cleopatra yang sangat cantik, di manakah dia hari ini? Kalau kamu mengejar ketampanan, Ptolemy, Alexander the Great, Alexander Agung, Raja Ahasuerus, Raja Koreshi Agung, pemimpin Babilonia, pemimpin kerajaan Media Persia, pemimpin bangsa Gerika, kekaisaran Roma yang sangat-sangat tampan, di manakah mereka hari ini? Di bawah kaki, di dalam tanah. Jadi kalau kita mengejar kekayaan, kita mengejar kuasa, kita mengejar kecantikan, kita mengejar ketampanan dengan meninggalkan Kristus, kita akan bernasib sama dengan mereka yang telah memiliki semua yang kita inginkan itu sampai hari ini. Tapi kalau kita mengikut kepada Kristus, Yesus Kristus yang dipandang hina, yang miskin itu, yang datang dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah mengalahkan apa yang paling ditakuti manusia, dan Ia telah memberikan apa yang paling diinginkan manusia, yaitu hidup. Maka jika kita mau memperoleh itu, datang dan tuntunlah jiwamu kepada Dia. Oleh karena itulah kita menjadi kaya di dalam Kristus. Kenapa kita kaya? Sebab uang, kekuasaan, ketampanan tak bisa membeli hidup, karena pada akhirnya semua berakhir di bawah tanah. Makanya Kristus berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Dia ingin memberitahu, anak-anakku, kalau kamu lebih mementingkan apa yang ada di dunia ini dengan meninggalkan aku, lihatlah yang sudah empunya, di manakah mereka sekarang? Masih di dalam kematian. Mereka dengan semua kuasanya, Raja Herodes dengan kekayaannya, Pontius Pilatus dengan kuasanya, Cleopatra dengan kecantikannya, Koreshi yang agung dengan ketampanannya, tak dapat meluputkan diri mereka sendiri bahkan dari kematian. Tapi Yesus Kristus telah mengalahkan, menginjak, menyingkirkan batu kuburannya. Ia menambahkan diri kepada 500 orang pada masa itu. Sehingga dengan demikian, karena begitu hebatnya kebangkitan itu, karena begitu mengagumkannya kebangkitan itu, semua murid-murid Yesus dalam sejarah rela mati, bahkan dianiaya demi Kristus. Karena mereka melihat Tuhanku telah mengalahkan kematian yang paling ditakuti manusia. Lalu mengapa aku takut mati demi Tuhanku? Mengapa aku takut menderita demi Allahku, sedangkan Ia telah menderita dan Ia sekarang memperoleh kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan Bapaknya? Lalu mengapa aku takut menderita? Mengapa aku takut untuk mati? Mengapa aku takut untuk miskin? Sebab Kristus datang dalam kemiskinan, Kristus datang dalam penderitaan, Kristus bahkan mati, tetapi endingnya Dia memperoleh hidup yang dicari oleh seluruh manusia. Bukankah di dalam Dia kita menjadi sempurna? Bukankah di dalam Dia kita menjadi berbahagia? Maka
Makanya dikatakan berbahagialah orang yang memiliki Kristus, sebab itu tidak hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu membawa diri kita kepada Kristus. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu mendekatkan diri kepada Kristus. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu tidak hanya percaya, perlu tidak hanya mengikut, perlu tidak hanya menjadi murid, tapi kita perlu untuk hidup seperti Dia, dan kita perlu melayani Dia. Amen. Karena sejak dahulu Dia yang telah terlebih dahulu melayani kita. Dia melayani kita dengan berdarah-darah, kita melayani Dia belum sampai berdarah-darah. Kita melayani Dia, kita dianugerahkan hidup kekal. Tapi Dia melayani kita, apa yang Dia dapat? Itulah cinta. Oleh karena itu, tidak ada jalan yang lain selain daripada Yesus Kristus. Hanya yang dapat menolongmu, hanya Dia yang dapat memperhitungkan, hanya Dia yang dapat memberikan apa yang paling kau cari, yaitu hidup. Gak ada orang cari kekayaan di dunia. Dia mau cari kaya itu untuk hidupnya. Orang cari jabatan itu hanya untuk hidupnya. Orang bekerja keras sampai cari sana kerja ini itu untuk hidupnya doang itu. Mana ada orang mau cari kaya untuk mati? Mana ada orang naik jabatan untuk mati segera? Gak ada. Untuk nikmati demi hidup. Tapi itu pun akan sia-sia dan tidak akan bertahan lama. Sebab orang-orang demikian telah mati. Inilah menjadi alasan mengapa di luar daripada Yesus Kristus. Inilah menjadi alasan mengapa di luar daripada Dia kita hanya akan menuai kebinasaan.